Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi tentang 3 syarat terbaru guru honorer calon penerima tunjangan profesi guru. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang merasa punya peluang untuk mendapatkan tunjangan profesi guru, sebaiknya menonton video ini terlebih dahulu agar nantinya teman-teman bisa memahami kira-kira apa sih sebenarnya 3 syarat terbaru guru honorer calon penerima tunjangan profesi guru honorer. Jadi tunjangan profesi guru ini adalah salah satu tunjangan yang sangat mensejahterakan guru PNS ataupun guru honorer. Nah, untuk guru honorer sendiri, besaran tunjangan profesinya itu adalah sekitar 4,5 juta rupiah per 1 triwulan teman-teman ya. Tentunya itu dipotong pajak ya. Jadi 4,5 juta per 3 bulan atau per triwulan. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang harus teman-teman pahami di sini bahwa ada 3 syarat terbaru guru honorer itu bisa masuk dalam nominasi calon penerima tunjangan profesi guru. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya saja. Yang pertama itu adalah teman-teman guru honorer itu wajib memiliki sertifikat pendidik ya. Jadi sertifikat pendidik yang linier sesuai mapel yang diampu di Dapodik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman guru honorer itu wajib memiliki sertifikat pendidik yang linier. Kemudian sertifikat pendidiknya itu harus sesuai dengan mapel atau mata pelajaran yang teman-teman ampu di Dapodik. Maksudnya seperti ini ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang sudah mengikuti PPG guru dalam jabatan berarti akan segera mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik yang teman-teman dapatkan melalui PPG itu harus teman-teman input di server Dapodik. Nah, tetapi teman-teman ketika menginput sertifikat pendidik teman-teman di server Dapodik, itu harus teman-teman sesuaikan dengan mapel apa yang teman-teman ampu di Dapodik. Nah, jika contoh misalkan teman-teman memiliki serdik guru kelas, serdik bahasa Inggris, dan teman-teman mengajar di sekolah dasar, kemudian memegang kelas, artinya menjadi mapel yang teman-teman pegang di sekolah dasar itu adalah guru kelas, maka itu sudah salah teman-teman ya, karena serdik bahasa Inggris itu tidak cocok dengan mapel guru kelas. Maksudnya seperti itu ya. Jadi teman-teman ketika memiliki sertifikat pendidik itu harus menyesuaikan dengan mapel yang teman-teman ampu di sekolah dan tentunya itu tercatat di aplikasi Dapodik. Nah, jika data sertifikat pendidik teman-teman itu sudah linear dengan mapel yang diampuni Dapodik, maka teman-teman itu sudah berhak mendapatkan tunjangan profesi guru. Seperti itu ya, jika persyaratan pertama ini sudah dipenuhi. Tapi masih ada 2 syarat terbaru yang harus teman-teman penuhi. Jadi ada 3 syarat dan wajib semua dipenuhi teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ya untuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah teman-teman memiliki jumlah jam mengajar wajib di Dapodik minimal 24 jam dan harus valid ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman guru honorer itu wajib memiliki jumlah jam mengajar wajib di Dapodik minimal 24 jam dan valid, seperti itu ya. Nah, jadi istilahnya jumlah jam mengajar ini tidak hanya di saat di sekolah, tidak hanya dicatat oleh kepala sekolah, tapi sebenarnya 24 jam yang akan ternilai penuh di server Dapodik Dasmen adalah yang tercatat di Dapodik Dasmen. Maksudnya begini teman-teman ya, meskipun teman-teman di sekolah rajin, kemudian mengajarnya juga 24 jam luar biasa, tetapi di Dapodik ternyata cuma tercatat 12 jam. Saya ulangi, di lapangan teman-teman mempunyai 24 jam, tetapi di Dapodik yang dicatat cuma 12 jam. Ya, secara otomatis 24 jam yang ada di lapangan atau teman-teman ajarkan di sekolah itu tidak akan diakui di Kemendikbud, karena yang dicatat itu adalah jumlah jam mengajar yang tercatat di Dapodik. Dan ini harus teman-teman guru honorer perhatikan. Jadi sebaiknya teman-teman guru honorer cek sendiri datanya di Dapodik dengan meminta bantuan operator sekolah agar nantinya teman-teman itu bisa mendapatkan tunjangan profesi guru ketika teman-teman sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Saya ulangi di sini teman-teman ya.
Jadi jumlah mengajar yang dimaksud di sini yang harus valid itu yang di Dapodik itu harus minimal 24 jam. Jadi teman-teman selaraskan jumlah jam mengajar yang ada di sekolah di fakta yang teman-teman kerjakan dengan jumlah jam mengajar yang diinput di Dapodik. Jika di Dapodik itu 24 jam, usahakan di lapangan juga 24 jam. Jangan di Dapodik 12 jam, baru di lapangan 24 jam. Itu salah teman-teman. Teman-teman tidak akan mendapatkan tunjangan profesi dan tentunya akan rugi untuk jenjang karir teman-teman dan kesejahteraan teman-teman guru honorer ataupun PNS ke depannya. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harap paham ya tentang maksud 24 jam yang diakui di server Kemendikbud itu 24 jam yang sudah teman-teman laksanakan di lapangan dan diinput di Dapodik. Seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Syarat yang ketiga. Nah, syarat yang ketiga adalah status kepegawaian di Dapodik adalah guru honor daerah tingkat 2 atau tingkat 1. Wow, atau guru tetap yayasan dengan SK yayasan atau SK kepala daerah. Maksudnya seperti ini teman-teman ya. Kita mengacu di Permendikbud nomor 38 ya tahun 2019 kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya, tegur kalau salah. Itu yang mengatur tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik. Memang di situ dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik atau ikut PPG itu adalah guru honorer yang memiliki SK daerah atau SK kepala daerah. Maksudnya SK daerah di sini apakah itu adalah SK bupati, SK wali kota atau SK gubernur? Nah, itu yang diakui teman-teman ya. Itu yang diakui untuk bisa mengikuti PPG guru dalam jabatan khusus guru honorer. Nah, itu faktanya di lapangan. Kalaupun misalkan ada yang lolos PPG dengan menggunakan SK kepala sekolah atau SK kepala dinas itu mungkin ya faktor keberuntungan. Tapi kalau kita melihat persyaratan resmi untuk status kepegawaian guru honorer itu tidak boleh guru honor sekolah, tapi harus guru honor daerah tingkat 2 atau tingkat 1. Dan untuk swasta itu guru tetap yayasan teman-teman ya atau memiliki SK yayasan. Sedangkan untuk guru honor negeri itu SK kepala daerah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman guru honorer harus mengupdate data dari status guru honor daerah tingkat 1 atau tingkat 2 karena ini murni. Ini kami tidak mengada-ngada, ini murni adalah merupakan peraturan dari pemerintah teman-teman ya bahwa guru honorer yang berhak ikut PPG dalam jabatan itu berstatus kepegawaiannya itu harus honor daerah. Berarti kalau honor daerah berarti memiliki SK kepala daerah, bukan SK kepala sekolah. Seperti itu teman-teman ya, bukan SK kepala sekolah. Karena yang diakui untuk registrasi PPG guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik dan tunjangan profesi itu yang ber-SK kepala daerah untuk guru honor negeri dan SK yayasan untuk guru honor swasta. Seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi itu adalah 3 syarat wajib yang harus teman-teman penuhi untuk guru honorer agar masuk ke dalam nominasi calon penerima tunjangan profesi guru sebesar 4,5 juta. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.